Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Hai, apa kabar? Senangnya saya hari ini bisa hadir lagi untuk Anda, nggak sendirian, ditemani sama Pak Nyoto di Talkshow Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman. Gimana kabarnya Pak Nyoto hari ini? Ya, kabarnya harus tambah sehat ya. Syukur deh dalam kondisi Jakarta masih musim hujan apa nggak jelas ya, mungkin pancaroba. Kondisi pancaroba ini sebenarnya menurunkan imunitas. Betul. Karena kadang panasnya minta ampun, terus hujan tiba-tiba ya. Akibatnya banyak orang yang imunitasnya turun, akibatnya bisa kena penyakit. Yang merendah sih yang umum ya, flu, batuk, pilek ya, radang. Tapi yang kita khawatirkan kalau kita kena COVID kan seperti itu. Iya, karena gejalanya hampir-hampir mirip kan. Kalau ya flu, kan? hidungnya tersumbat, tidak bisa nyium apa-apa. COVID pun juga demikian. Iya. Udah kondisinya kayak gini, pancaroba, kalau nggak salah sih mau memasuki musim kemarau kan. Iya. Nah, ditambah lagi dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang nggak sehat, bikin badan kita tambah drop juga. Iya, betul. Jadi saya kali ini mau bahas tentang kecanduan deh. Kecanduan apa nih? Kecanduan saya? Iya, bisa jadi ya, kecanduan yang manis-manis. Saya kan manis. Jadi kecanduan gula ya. Jadi namanya kecanduan gula itu ternyata bahayanya banyak banget ya. Oke. Dan makanan modern ini rata-rata itu kadar gulanya tinggi atau indeks glikemiknya tinggi. Seperti makanan fast food. Fast food itu makanan siap saji. Biasa disebut juga junk food ya, makanan sampah. Kalau di luar negeri disebut makanan sampah. Jadi diimpor ke sini karena rasanya enak jadi laris gitu ya. Dan makanan yang produksi massal, cenderung karbohidratnya, indeks glikemiknya tinggi, nutrisinya sedikit. Akibatnya kita rusak sistem metabolisme kita kena penyakit. Jadi yang namanya konsumsi makanan yang manis-manis, baik manisnya tersembunyi atau tidak, itu ternyata bikin kecanduan. Pasti. Nah, karena kita kecanduan, kita kalau nggak makan permen, nggak minum yang manis-manis, atau tidak makan apapun yang kita gegares gitu ya, Gegares. kita bisa merasa kekurangan. Jadi bawaannya makan terus. Akibatnya apa? Kita bisa obesitas. Jadi pada saat kita konsumsi makanan yang mengandung gula ya, baik gula tersembunyi seperti nasi, kentang, roti, itu gulanya tersembunyi karena rasanya nggak begitu manis, tapi sebenarnya gulanya tinggi. Kemudian akibatnya apa? Gula di dalam darah kita kan banjir karena kandungan yang kita makan semuanya serba manis. Roti campur selainya manis, pakai susu kental manis, pakai coklat taburnya manis, ya kan? Terus minumnya kopi manis. Jadi level dalam darah kita gulanya tuh banjir. Saat banjir gula di dalam darah, pankreas pompa insulin kuat-kuat. Agar apa? Untuk mengurangi kadar gula dalam darah. Jadi pankreas itu jadi kerja keras, itu benar-benar kerja rodi gitu ya, untuk menurunkan gula darah kita. Tapi ternyata kadang-kadang pankreas itu kelebihan mengeluarkan insulin. Akibatnya insulinnya itu nangkepin gula yang nganggur juga banyak. Begitu insulin nganggur karena nggak kebagian nangkepin gula yang lewat banjir itu, kita bawaannya lapar lagi. Iya. Nah, pada saat kita lapar lagi, akibatnya apa? Kita makan lagi yang manis-manis tersebut. Jadi contoh ya, nasi itu kan sebenarnya kandungannya gula. Iya memang. Gulanya tinggi. Ya, makanya kalau orang diet itu nasinya cuma 2 sendok makan lebih banyak. Jadi begitu dia makan nasi satu centong nasi. Bukan satu centong, Bukan dikit amat ya. Dikit ya. Satu bakul. Begitu dia konsumsi satu bakul, jangan kaget 1 jam kemudian tambah lapar. Kenapa? Tubuh kita itu udah canduan sama gula tersebut. Jadi kalau kita sudah adiksi sama gula, ya, akibatnya apa? Itu akan meningkatkan. Pertanyaan apa sih yang ditingkatkan? Yang ditingkatkan itu aktivitas adrenalin. Jadi bawaan kita tuh gelisah, sulit berkonsentrasi. Coba deh anak kecil kita kasih permen yang banyak gitu ya, atau kita kasih coklat. Itu pasti jadi hiperaktif itu. Gelisah, hiperaktif, sulit berkonsentrasi, ya kan, nabrak sini, nabrak sana karena kelebihan gula. Ya kalau udah umur seperti kepala 4, kepala 5, kepala 6 ya gelisah lah ya. Nggak bisa konsentrasi, nggak bisa fokus. Dan kalau kita kecanduan gula itu dijamin kolesterol kita akan naik. Kolesterol total, trigliserida, kemudian kolesterol jahat, LDL itu naik. Jadi nggak cuman diabetes, obesitas, tapi kolesterol pun juga naik ya Pak. Mempengaruhi berarti keseluruhan ya. Dulu kan kita berpikir kalau kolesterol pasti makanan yang mengandung santan, minyak gitu kan.
jeroan, Ya. goreng-gorengan, ternyata bukan. Oke. Maksudnya betul juga gitu ya. Tapi selain itu gula menentukan kita akan tinggi kolesterolnya maupun trigliseridanya kalau kita kecanduan gula. Kemudian risiko kanker payudara. Jadi orang yang kena kanker payudara, kanker ovarium, kalau laki-laki masalahnya prostat ya. Kemudian kandung kemihnya ada gulanya. Kemudian punya masalah dengan lambung gitu ya. Nah, itu biasanya orang yang sudah kecanduan gula. Jadi kalau kita sudah punya masalah itu pasti kita punya risiko ya. Kemudian apalagi? Jadi nggak melulu diabetes ya. Problem pencernaan seperti kita itu jadi kena penyakit kolitis ulceratif. Apa tuh, Pak? Ya, pokoknya penyakit banyak radang di Oke, di usus lambung. kita, di lambung ya. Dan radang itu bisa bukan usus halus saja termasuk usus besar. Oke. Kemudian ada penyakit apalagi? Crohn disease, sama peradangan semua. Dan yang lebih parah itu penuaan dini. Jadi orang yang kecanduan gula, ya misalnya tiap malam tuh ngopi 7 gelas sambil begadang sambil ngerokok gitu ya. Udah begadangnya bikin penuaan dini, merokoknya bikin penuaan dini, kopinya nggak mungkin pahit, biasanya gulanya banyak. Tambah penuaan dini. Lengkap tuh. Ya, tapi yang umum itu biasanya giginya bolong-bolong kalau kebanyakan Iya. gula ya kan. Jadi meningkatkan apa? Meningkatkan kebolongan gigi. Ya anak kecil aja deh kita lihat yang doyan makan Makan coklat, permen. makan permen itu giginya nggak ada semua tuh rontok gitu ya, rusak gitu ya. Iya, oke, ngeri juga ya Pak Iya. kalau kita udah kecanduan gula. Nggak cuma hanya diabetes yang bisa kita derita, tapi juga macam-macam Iya. dari gula itu. Ngeri banget ya. Kemudian autoimun. Nah, Jadi itu dia orang tuh. yang autoimun seperti artritis ya, Heeh. radang sendi, asma, penyakit autoimun multiple sklerosis seperti yang diderita Pepeng almarhum itu ya. Itu juga cikal bakalnya kecanduan gula. Kemudian gampang jamuran ya, Apanya yang jamuran Pak? Ya kalau wanita keputihan lah. Jadi infeksi Candida albicans. Jadi bisa ke kulit, bisa kemana-mana karena kita waktu tubuh kita itu banyak kadar gula dalam darah, tubuh kita bersifat asam. Nah, jamur bakteri hobi hidup di tempat yang lingkungannya asam, otomatis tubuh kita banyak jamur, gatal-gatal di kulit. Kalau wanita jadi keputihan, ya macam-macam lah karena terinfeksi sama jamur ya. Oke, baik. Nanti kita sambung lagi Pak. Sambung lagi ya, habis banyak banget nih kalau Banyak banget ya, ngeri sebenarnya loh. Menakutkan loh ini. Konsumsi gula berlebih, nanti kita sambung lagi. Tapi ini sebenarnya menakutkan. Tapi Anda harus tahu kalau kita mengkonsumsi gula secara berlebihan apa yang kita dapatkan gitu Iya, ya. harus tahu dan harus takut. Nah itu dia, bukannya sehat tapi berbagai macam penyakit akan datang pada tubuh kita. Hati-hati makanya ya. Yuk, yang mau tanya-tanya masih kita tunggu loh ya di WhatsApp 081511103103. Sekali lagi di 081511103103 dengan sebutkan nama Anda, alamat Anda, kemudian pertanyaannya apa. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Yang mau bertanya sama Pak Nyoto silakan, masih kita tunggu di WhatsApp ya 081511103103. Kecanduan gula secara berlebihan ternyata ini dapat menjadi masalah serius loh dari sisi kesehatan. Karena apa? Mengkonsumsi banyak gula ini dapat berbahaya dan akan meningkatkan resiko terkena penyakit diabetes serta obesitas, kemudian juga kolesterol, timbulnya jamur, peradangan dalam lambung, usus besar, aduh terus macam-macam lagi. Tadi sempat terpotong juga. Apa tuh Pak? Kemudian juga resiko batu ginjal. Nah, jadi kalau tuh. ada orang yang dikit-dikit ginjalnya ada batu, itu biasanya juga punya masalah dengan kecanduan gula. Oke. Ya, kemudian juga punya masalah ambien ya, ambien yang ada tombolnya tuh di anus ya, itu ambien. Itu juga sama, awalnya juga kecanduan gula. Jadi kalau kita kecanduan gula itu banyak banget problematik yang harus kita alami. Kemudian juga resiko osteoporosis. Kenapa? Karena pada saat tubuh kita itu konsumsi gula kan jadi asam. Jadi kalau nggak percaya air campur gula yang banyak, tetes pakai pH meter deh, pasti dia asam. Kalau pakai kertas lakmus ya jadi merah ya. Jadi saat tubuh kita asam, tubuh kita berusaha netralisir pakai apa? Pakai kalsium. Jadi kalsium dalam tulang itu diambil oleh tubuh kita untuk netralisir kadar tubuh kita yang asam. Otomatis lama-lama kita osteoporosis. Jadi orang yang kecanduan gula pasti tulangnya rapuh. Kemudian risiko gangguan apalagi? Jantung. Kemudian apalagi? Katarak, rabun senja, Parkinson, eksim. Aduh banyak banget ya. Banyak ya Pak. Terus liver juga ada pelemakan, fatty liver. Karena gini, pada saat kita dibanjiri gula, kan gula itu kalau udah nggak dipakai buat olahraga, buat energi, buat apapun untuk aktivitas, sama tubuh itu disimpan di dalam glikogen. Ya, diubah jadi glukogen, disimpan di otot, disimpan di liver. Kepenuhan gudangnya.
dibentuklah menjadi lemak. Jadi tubuh kita liver mengubah gula tadi diubah menjadi lemak, disimpannya di mana? Jadi tubuh kita jadi lemak adiposa, jadi lama-lama perutnya nambah, ya kan, pantatnya nambah, tangannya nambah, disebut obesitas atau kegemukan. Tapi lama-lama juga lemak itu bisa ke organ dalam, namanya apa? Gemuknya bukan keluar tapi ke dalam. Bisa ke jantung, lemak jantung kita dipenuhi oleh lemak, liver kita fatty liver penuhi lemak. Ya kemudian akibatnya apa? Kita suka sakit kepala, migrain, kemudian penyempitan pembuluh darah di darah kecil, kita punya otot rapuh, ya karena tadi kebanyakan gula. Tapi yang repot ternyata penyebab orang yang kena asam urat itu tidak melulu karena kita konsumsi makanan yang mengandung jeroan ataupun kacang-kacangan. Tapi orang yang kebanyakan gula melemahkan fungsi ginjal, akibatnya orang itu cenderung asam uratnya tinggi. Dan orang yang udah asam uratnya tinggi itu, ya udah asam uratnya tinggi, hipertensi, ya kan, mbaknya marah pasti. Ya, jadi otomatis penuaan dini, emosinya tidak stabil, ya. Jadi ini baru meningkatkan yang buruk-buruk dari efek kita konsumsi kebanyakan gula. Nah sekarang kita tinggal berpikir deh dalam hari-hari kita seberapa banyak kandungan gula yang sudah kita konsumsi. Apa makan nasinya 2 piring, minumnya teh manis misalnya, ya kan? Habis itu makannya yang semuanya serba manis, cookies, kue-kue, ya kan? Coklat-coklat. Nah itu kalau sudah kecanduan, kita harus berjuang untuk mengikis kecanduan itu. Kalau kita ingin keluar dari masalah kesehatan kita yang sudah mau menyergap kita deh. Oke. Ya kan? Nah tadi kan Pak Nyoto sudah menjabarkan tuh ya penyakit-penyakit kalau kita kecanduan gula, betapa menyeramkannya. Ada nggak sih Pak terlihat secara jelas orang-orang yang sudah kecanduan gula, ciri-ciri orang-orang yang kecanduan gula, kecanduan manis itu terlihat nggak sih Pak? Ya kelihatan, karena kan biasanya kalau makan nasi itu maunya 2 piring. Kemudian dikit-dikit makan permen, ya kan. Dikit-dikit ngemil yang semuanya serba manis-manis. Minumnya juga semuanya serba manis. Kalau nggak manis dia nggak merasa nyaman gitu ya. Itu udah kecanduan gula. Dan resikonya kalau dia pola makannya tidak dirubah karena sudah kecanduan, itu tadi udah akan menyergap penyakit diabetes, kolesterolnya tinggi, trigliserida tinggi, asam urat tinggi, ya kan. Akibatnya nanti jantung koroner, ada batu di ginjal, ada peradangan di usus, banyak sekali. Belum lagi kalau kita konsumsinya udah kebanyakan gula dan udah kecanduan, kita nggak merasa tuh kalau kita itu sebenarnya sudah kecanduan. Akibatnya imunitas kita rendah. Jadi orang yang kecanduan gula itu imunitasnya rendah. Tadi gampang ke infeksi jamur kan. Kemudian mineral tubuh kita juga banyak kekuras gara-gara kecanduan gula. Elastisitas kulit kita ya. Kalau kita masih muda kan kulit kita elastis. Nah kalau kebanyakan gula itu kulit kita jadi kering, jadi nggak elastis lagi. Keriput, kelihatan keriput. Fungsi mata juga menurun, ya kan. Kemudian ya akibatnya apa? Lama-lama orang yang kena penyakit kepikunan itu juga awalnya dari mudanya sudah kecanduan gula. Oke. Ya kan? Nah, ada beberapa teman-teman saya Pak yang suka banget sama manis gitu ya. Mereka bilang katanya kadang-kadang punya rasa kayak ngidam untuk mengkonsumsi makanan-makanan asin. Bener gak sih Pak, orang yang sudah kecanduan gula itu kadang-kadang suka ngidam untuk mengkonsumsi makanan-makanan asin? Ya memang kalau orang yang sudah konsumsi rasa yang paling enak itu cuma 2 rasa. Satu rasa manis, kedua rasa asin. Karena rasa manis itu memang nyaman, kecanduan. Rasa asin juga bikin kita kecanduan. Makanya rasa manis plus rasa asin kalau digabung itu jadi apa? Jadi penyedap makanan kan? Iya, MSG, monosodium glutamat ya. Nah itu kalau konsumsi makanan yang asin-asin, efek jangka panjangnya apa? Ya hipertensi, tekanan darah tinggi, nanti larinya ke stroke, pembuluh darah kita rapuh. Jadi ya itu temennya sebenarnya antara manis dengan asin. Jadi biasanya orang kalau sudah menikmati yang manis pasti cari yang asin. Oke. Jadi sebaiknya yang manis juga dibatasi, yang asin juga dibatasi biar tidak keterlaluan ya. Iya. Biar nggak terlalu banyak penyakit yang numpuk dalam tubuh kita. Oke. Nanti kita lanjut lagi ya Pak Nyoto. Siap. Yang mau tanya masih kita tunggu lagi ya di 0815111003. Sekali lagi di 0815111003. Saya Harun dan juga Pak Nyoto, sampai nanti. Kiat sehat, awet muda
tanpa obat. Yang mau bertanya masih kita tunggu loh WhatsApp-nya. Silakan ya, tanya apapun tentang kesehatan sama Pak Nyoto di 081511103103. Dan untuk hari ini kita lagi ngobrolin seputar kecanduan gula. Iya ya, kita lanjut lagi ya. Ini cerita nih beneran ya, teman saya itu kebetulan udah kena diabetes. Kemudian bahkan dia punya luka tuh nggak sembuh-sembuh. Kalau luka nggak sembuh-sembuh itu diabetes kering atau basah sih Pak? Diabetes basah. Kalau basah. kering itu masih gatal-gatal doang gitu ya. Oke. Jadi dia kena diabetes basah, luka nggak kering-kering, tiba-tiba jalan-jalan keluar rumah itu sengaja. Kenapa? Dia mau minum teh poci, gula batunya itu dikerau-kerau gitu. Jadi benar-benar langsung dimakan. Kan saya lagi makan bareng sama dia. Kan Anda punya masalah diabetes, mestinya jangan makan gula dong. Ya abis kalau di rumah diomelin istri, kalau ketahuan. Berarti kan namanya orang kecanduan itu seperti itu gitu loh ya. Susah Jadi dibendung ya, Pak. bisa dibendung. Contoh orang kecanduan rokok deh, dimarahin nih sama orang rumah, dia kabur dulu tuh untuk ngerokok di luar. Kan banyak begitu. Termasuk orang yang kecanduan gula itu, walaupun dia udah punya masalah diabetes, kolesterol, udah punya masalah asam urat, udah punya masalah macam-macam deh di tubuhnya, udah usus besarnya kena kolitis, udah kena Crohn gitu ya. Mereka itu pasti tetap namanya udah kecanduan, nggak tahu resiko ya. Dia akan makan yang manis-manis dan yang lain-lain. Jadi yang paling penting itu kita harus sadar, karena kesadaran kesehatan itu penting. Kita harus lawan kecanduannya itu gitu loh. Nanti kita sharing deh gimana cara bagaimana mengatasi kecanduan gulanya ya. Ada juga beberapa teman saya bilang kalau makan yang manis-manis tuh bikin tenang gitu. Iya benar. Rasanya tuh tentram, nggak setuju. stres, katanya bahagia, lagi sakit hati, lagi kesel, makan yang manis-manis kok damai. Itu yang bikin kecanduan karena rasa itu kali ya Pak. Ya memang makanya ya kalau orang yang orang yang konsumsi makan gula yang banyak ya. Dan kebanyakan tuh gula yang tersembunyi, makan nasi. Jadi kalau makan nasi itu 2 piring gitu kan. Nanti perutnya itu kembung ya kan. Tapi bawaannya ngantuk. Fly. Karena gula itu bikin fly. Jadi pada saat kita itu fly karena kebanyakan gula kan waktu tubuh kita kerja keras untuk mereduksi, mengurangi gula itu kita jadi istilah kata mata kita jadi kendor gitu ya. Karena kecanduan gula tadi. Itu yang sensasi yang membuat kita kecanduan gula. Cuma di mana-mana itu orang nggak tahu bahaya gula, tapi bahaya obat narkoba ada. Rumah sakit ketergantungan obat ya. Rumah sakit ketergantungan gula itu belum ada. Padahal bahayanya sama-sama bikin nyandu, sama-sama merusak tubuh kita dalam jangka panjang. Iya. Oke. Sebaiknya kita tuh dalam satu hari berapa banyak sih Pak konsumsi gula yang bisa kita konsumsi gitu? Ya pada prinsipnya memang kita butuh konsumsi gula atau glukosa. Tapi ya. sebenarnya tubuh kita perlu nggak Pak? Perlu, cuma gula yang mana dulu nih? Pertanyaannya kan seperti itu. Gula yang dibutuhkan tubuh itu adalah gula yang istilah kata masuk ke dalam tubuh kita itu rilisnya slow motion, keluarnya pelan-pelan, step by step, nggak banjir. Nah itu biasanya ada di mana? Ada di buah-buahan, di mana buah itu diikat dengan serat. Karena diikat dengan serat, dia punya glukosa itu tidak banjir dalam darah. Dia rilisnya pelan-pelan. Karena rilisnya pelan-pelan, pankreas itu nggak kerja keras pompa insulin, kerjanya santai. Nah kalau pankreas kita yang pompa insulin kan sebenarnya kurir. Iya. Kurir seperti Gojek, Grab, si cepat gitu ya. Ngambil gula untuk masukkan ke dalam sel. Tok saya bawa gula gitu kan. Cuma kalau seandainya kebanyakan yang dikirim, ya kurirnya capek, bukan capek lagi. Kadang-kadang kurirnya kelebihan diproduksi. Jadi hiperinsulinemia itu yang pemicu kanker. Jadi kalau kita punya pankreas kerja keras terus, lama-lama pankreas kita kayak bodybuilding itu kayak saya ingatnya kalau bodybuilding aderai gitu ya, badannya gede gitu, binaraga. Tapi kelemahannya makin lama makin menurun. Makanya lama-lama kena penyakit diabetes tipe 2. Jadi orang kecanduan gula belasan tahun, nggak usah belasan tahun deh, hitungan windu juga udah kena diabetes. Tapi kalau kita tidak mengkonsumsi gula sama sekali, ada resikonya juga nggak sih Pak dalam tubuh? Bukankah di dalam tubuh kita juga menghasilkan gula dalam tubuh sendiri? Tubuh kita nggak menghasilkan gula, cuma memetabolisme gula. Jadi kita butuh gula, tapi gula yang baik yang diambil dari buah-buahan
yang segar, yang alami. Tapi tetap harus butuh ya Pak, nggak bisa nggak Iya. sama sekali ya. Dan tidak mungkin makanan kita makan tidak mengandung gula. Mau makanan sayur juga ada gula. Mm-mm. Jadi sayur itu ada selulosa, Mm-mm. ya kan? Kemudian kalau sayur ada gula, makanan yang mengandung pati juga mengandung gula, makan singkong, makan kentang, makan ubi, semuanya mengandung gula. Cuma gula yang sehat itu dari buah-buahan, baik itu umbi-umbian yang masih terikat dengan serat. Jadi makan singkong itu lebih sehat dibandingkan makan nasi. Kenapa? Singkong masih ada serat. Makanya kalau makan nasi yang masih mengandung kulit arinya sedikit, itu lebih sehat. Makanya orang bilang beras merah, beras hitam itu karena masih mengandung serat. Jadi kadar gulanya rendah, diikat dengan serat, begitu kita makan, rilisnya ke dalam darah itu pelan-pelan, tidak banjir. Sehingga tidak membebani fungsi pankreas yang menghasilkan insulin. Akibatnya apa? Kita tidak kelebihan gula. Kalau tidak kelebihan gula, tidak diubah menjadi lemak adiposa, penyebab kegemukan, obesitas, dan penyebab diabetik. Oke, jadi memang tubuh kita memerlukan gula, dan tapi itu gulanya adalah gula alami yang bisa kita konsumsi dari buah-buahan dan juga mungkin umbi-umbian ya. Oke, masih panjang waktunya Sasarun dan juga Pak Nyoto sampai jam 4 sore. Yang mau tanya masih kita tunggu. Ini juga udah ada beberapa pertanyaan yang masuk, sabar ya. Habis ini nanti kita akan jawab pertanyaan Anda yang sudah Anda kirimkan di WhatsApp 081 511 103 103. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Masih ngobrolin seputar kecanduan gula ya, makanan yang bisa menyebabkan berbagai macam penyakit muncul di tubuh kita, yaitu gula. Jadi kalau sudah kecanduan gula, hati-hati aja. Pertanyaannya adalah gimana nih Pak kalau udah kecanduan gula nih, udah banyak banget penyakit yang udah nempel dan erat banget sama tubuh kita, harus bagaimana nih Pak? Ganti pola makan, contohnya nasi putih, ganti dengan nasi merah atau nasi hitam. Memang lebih mahal sih. Mahal nasi Tapi hitam? kesehatan itu mahal. Memang kesehatan mahal. Kita nggak bisa bilang kesehatan murah. Tapi sakit jauh lebih mahal daripada sehat. Kalau saya pilih sehat mahal daripada sakit jauh lebih mahal. Oh ya, saya juga gitu Pak. Ya kan? Jadi yang tadi kita biasa makan nasi putih, ganti deh nasi beras merah, beras hitam gitu ya. Kemudian di dalam kulkas kita buka, kira-kira masih ada apa aja? Apakah masih ada sirup-sirup, masih ada manis-manisan, masih ada soft drink, termasuk cookies yang namanya donat lah, kue dalam kemasan semua yang aluminium foil, kita singkirkan. Ya, kita sumbangkan deh kepada mereka yang belum kecanduan. Ya sama aja sih, dosa juga ya. Kemudian kita jangan konsumsi apalagi roti-rotian ya. Mau rotinya roti putih, roti coklat, roti apapun, itu banyak gulanya. Ganti dengan roti gandum. Gandum yang masih banyak serat. Betul. Ya. Kemudian kita buang itu semua. Waktu kita terasa kecanduan, nah kita konsumsi suplemen yang mampu memangkas kecanduan itu. Nanti kita bahas ya. Sekarang aja Pak. Sekarang aja. Iya. Jadi ada suatu suplemen yang menurut saya sangat menarik ya, namanya Ziman. Ziman itu adalah singkatan dari enzim antioksidan. Jadi kalau kita ini ingin tampak lebih muda, merasa lebih muda, dan menjadi muda bener-beneran, ya kita harus bongkar tuh semua penyakit kecanduan gula kita dan konsumsi Ziman secara intensif. Nah, kenapa harus konsumsi Ziman secara intensif? Agar semua hormonal kita yang membuat kita kecanduan ya, begitu kita konsumsi yang manis-manis, kita punya sensasinya itu kan biasanya dipengaruhi oleh hormonal. Itu dipangkas oleh enzim antioksidan Ziman ini sehingga mengurangi kita kecanduan gula. Nah, caranya apa? Ya kita juga banyak makan sayur-sayur, buah-buahan segar, konsumsi Zimannya itu rutin. Kalau memang kita udah kecanduannya parah, sampai kita udah punya masalah diabetesnya pun sudah komplikasi, gula darahnya udah tinggi, asam uratnya tinggi, kolesterolnya tinggi, tekanan darahnya tinggi, dan bawaannya kita geragas pingin makanan yang mengandung gula, baik gula nyata maupun gula tersembunyi. Udah deh, kita konsumsi Ziman itu secara rutin. Untuk apa? Untuk memangkas rasa kecanduan kita. Sekaligus kita ganti pola makan kita. Jadi kalau kita makan milih-milih, wah ini kadar gulanya tinggi, nasi putih kadar gulanya tinggi, kentang kadar gulanya tinggi, ya kan? Kemudian apalagi roti putih kadar gulanya tinggi. Nah, makan gula semakin putih itu makin tinggi gulanya. Ya, jadi yang paling bagus gula apa ya? Gula batu, bahkan ada gula selain itu yang dari stevia gitu ya. Yang 0 kalori. Yang 0 kalori. Jadi
kita ganti tuh rasa manis yang banyak kalorinya dengan yang tanpa kalori. Seperti itu. Walaupun rasanya itu beda, karena enakan yang banyak racunnya daripada nggak ada ya. Iya. Tapi karena kita pengen sehat, kita mesti berubah. Makan sayur-sayur, buah-buahan segar. Konsumsi zimannya itu kalau udah benar-benar kecanduan, ya minimal 5 tetes sehari itu, kalau bisa 5 kali. Dan kalau bisa kita benar-benar kita anggap sehat itu mahal, tapi sakit jauh lebih mahal, ya konsumsi zimannya jangan 1 botol. Kalau bisa 10 botol untuk 1 bulan, dan kita targetkan 3 bulan berturut-turut. Cuman untuk memotivasi, kita mesti cek semua kadar kesehatan kita. Jadi yang namanya cek kolesterol, asam urat, gula darah, tekanan darah itu rutin tiap bulan. Jadi kalau tadinya kadar kolesterolnya sudah 400, kolesterolnya di 300, asam uratnya 8 mg per desiliter, tekanan darahnya sudah 150 per 90. Nah, begitu kita konsumsi rutin Ziman plus gaya hidup sehat kita pun kita ubah, nanti bulan depan kita cek lagi. Kalau menurun kan kita termotivasi. Bulan depannya lagi lebih turun lagi menuju normal, kita makin termotivasi. Jadi tujuannya kita mengecek raport kesehatan kita itu agar kita termotivasi konsumsi zimannya itu intensif, persisten dan konsekuen. Agar setiap bulan kita tampak lebih muda, merasa muda dan menjadi muda. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk bisa mendapatkan Ziman, Anda bisa langsung aja datang nih ke radio kesayangan Anda ini, atau bisa juga pesannya via WhatsApp di 0877900300. Harganya murah kok ya, Rp200.000 aja. Harus rutin dan juga teratur sehari 5 kali 5 tetes di bawah lidah. Ini ukurannya 15 mili ya, 100% enzim herbal alami. Jadi jangan ragu-ragu lagi untuk mengkonsumsi Ziman untuk kesehatan kita. Pilih mana, tadi Pak Nyoto udah bilang sehat mahal, sakit mahal, lebih mahal sakit. Jadi makanya jangan ragu-ragu lagi, mumpung masih dikasih kesempatan untuk bisa menikmati hidup, langsung aja beli Ziman ya, minimal 10 botol ya. Yuk di 0877900300 untuk pemesanan Ziman, atau bisa juga datang ke radio kesayangan Anda ini. Sekali lagi harganya Rp200.000, isinya 15 mili, 100% enzim herbal alami. Yang mau tanya masih kita tunggu ya di 081 511 103 103. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Terima kasih ya yang udah mengirimkan pertanyaannya di WhatsApp 081511103103. Ini ada pertanyaan dari Bapak Budi. Kalau makan nasi kemarin terus diangetin lagi, nah kadar gulanya itu beda atau enggak? Apakah dengan minum Ziman bisa sembuh total? Untuk penyakit apanya ya? Enggak tahu. Ini kayak dia nanya Kan yang tanya nasi. Dia nanya kadar gulanya. Kadar gula di nasi yang udah diangetin itu sama atau enggak dengan yang baru matang? Mungkin kali ya Pak begitu. Gitu. Jadi kalau nasi mau dibentuk seperti apapun itu, nasi kemarin sama nasi hari ini atau nasi besoknya lagi, itu sebenarnya sama aja, gulanya nggak kemana-mana. Nggak mungkin bertambah juga mungkin berkurang. Pertanyaan yang nambahin siapa kalau seandainya ya kan, dan berkurangnya kemana kan, seperti itu. Karena ada beberapa orang yang bilang kalau nasi anget itu lebih banyak gulanya dibandingkan nasi yang sudah dingin. Makanya banyak orang yang diabetes nasinya tuh dikipasin, atau mungkin yang kemarin makannya gitu Pak. Jadi sebenarnya itu belum ada penelitiannya ya, belum ada uji klinisnya. Tapi kalau kita secara logika, seandainya pun dikipasin kan nggak mungkin dia menguap itu berupa gula, bukan. Cuma kalau kita pingin makan nasi yang kadar gulanya rendah, itu diaron. Jadi waktu diaron itu kan airnya turun netes ke bawah, airnya itu banyak mengandung gula. Kalau saya pribadi di rumah itu pakai rice cooker yang ada, emang rice cookernya lebih mahal ya. Jadi kalau saya masak itu nanti ada kadar airnya itu di atasnya rice cooker itu. Dan kadar airnya itu bisa kita buang karena airnya netes ke bawah. Karena air yang netes ke bawah itu mengandung gula. Jadi bisa beli rice cooker yang khusus untuk diabetes. Saya sih nggak ada diabetes, keluarga nggak ada. Cuma tidak mau makan nasi yang kadar gulanya kelewat tinggi. Jadi beli rice cooker khusus yang bisa mereduksi kadar gula. Cuma kalau masalah nasi ditaruh di piring yang hari ini diamkan sampai besok, saya garansi gulanya nggak kemana-mana gitu loh. Nggak mungkin dia kabur gitu ya. Tetap kadar gulanya sama. Ya, kecuali kita angetkan lagi, terus netes kadar gulanya ke bawah. Tapi kan kalau udah matang nggak mungkin netes airnya. Tapi kalau rice cooker yang biasa yang tidak
khusus untuk diabetes kan bercampur tuh air dan juga nasi airnya kan tuh naik ke atas, bercampur. jatuh lagi ke nasi, Iya. naik lagi ke atas, jatuh lagi ke nasi. Kalau rice cooker khusus enggak, begitu airnya naik ke atas dia ditampung. Nah, kadar airnya itu ada di dalam tampungannya itu seperti air tajin, itu banyak gulanya. Kalau nasi putih itu kadar gulanya tuh berapa persen sih Pak? Dibandingkan nasi merah, nasi hitam? Wah, itunya saya belum pernah nggak hafal ya. Tapi yang jelas dia punya kadar indeks glikemiknya itu tinggi. Ya, kalau nasi merah itu kurang lebih bisa reduksi 30 sampai 40% kadar gulanya dibandingkan Nasi putih? nasi putih. Oke. Dan beras hitam itu lebih Rendah dikit lagi lagi. indeks glikemiknya, apalagi dia seratnya banyak. Kalau kita seratnya banyak, tubuh kita memetabolisme makanan yang banyak serat itu ringan, bahkan detoksifikasinya lebih mudah. Iya, emang sih. Saya kan Seperti makanya nasi itu. hitam di rumah. Kalau airnya nggak banyak, seret juga Pak. Iya, karena kalau makan nasi merah, nasi Seratnya merah, nasi tinggi. hitam mesti banyak air Iya. karena banyak serat. Kadang direndam dulu 30 menit baru dimasak Iya. gitu. Oke, terus juga ini ada Bapak Asep Koswara. Saya mau tanya sama Pak Nyoto, saya punya penyakit asam lambung. Untuk penyembuhannya gimana? Dan apa gejala dan tanda-tandanya orang yang sudah terkena gula? Ini usianya 56 tahun dan gulanya masih di bawah 200. Tapi sering gatel gitu. Saya punya penyakit kulit, kering, gatel, koreng, katanya gitu Pak. Jadi kalau kita punya masalah asam lambung berlebih, yang paling penting bukan faktor itu, juga faktor psikis. Karena kan tadi kita bahas kebanyakan makanan yang manis-manis jangka panjangnya bisa kena MAH. Ya, akibatnya kalau udah kena MAH, dispepsia, gastritis, nanti lama-lama leaky gut syndrome, biasanya autoimun, muncul alerginya macam-macam. Dan jangka panjangnya bisa kena penyakit diabetes. Jadi yang paling penting orang diabetes itu kadar gulanya dicek sebelum makan dan sudah makan. Jadi kalau sebelum makan kalau bisa di bawah 90 mg per desiliter, di bawah 100 deh. Kalau setelah makan jangan lebih dari 140 mg per desiliter. Itu kalau sudah di atas 140 mg per desiliter abis makan nih. Ternyata dicek kadar gula darah kita udah 160, 180, kita sudah intoleransi gula terganggu atau pradiabetes. Atau waktu kita lagi belum makan apapun, dicek, kadar gula darah kita udah 120. Padahal kita belum makan, itu juga udah pradiabetes. Dan yang paling penting adalah ngecek kadar gula di dalam hemoglobin, namanya HbA1c. HbA1c itu yang normal di bawah 5,7%. Jadi yang paling akurat ngecek HbA1c tidak boleh di bawah 5, tidak boleh di atas, tidak boleh di atas 5,7%. Jadi kalau di atas 6%, 6,5%, 7%, ya Anda sudah terkena diabetes mellitus gitu. Nah, jadi kalau kita sudah punya masalah, kita punya luka susah sembuh gitu ya. Kemudian juga kita suka gatal-gatal. Itu bisa diabetes, bisa juga kita autoimun. Ya. Dan penyebabnya semua sama. Penyebabnya adalah awalnya kita konsumsi makanan yang menyebabkan kerusakan sistem metabolisme, terutama konsumsi makanan yang manis-manis. Nah, jadi solusinya apa? Nah, kalau kita sudah punya masalah seperti itu, jangan sampai kita menjadi penyakit kronis. Sekarang mungkin masih penyakit subakut, nanti berkembang jadi sakit akut, lama-lama jadi sakit kronis. Kalau sakit kronis biasanya komplikasi. Mumpung kita sudah sadar dari sekarang bahwa kesehatan itu mahal, sakit jauh lebih mahal, coba deh kita konsumsi Ziman rutin. Dan kita kita niatkan untuk 3 bulan berturut-turut. Ya, jadi kita konsumsi 1 paket 10 botol, kalau bisa 5 tetes setiap 2 jam, dan setiap bulan kita cek kadar kesehatan kita. Cuma yang paling terasa itu sih di tubuh kita sendiri. Begitu kita konsumsinya intensif gitu ya, nggak pelit-pelit konsumsi Zimannya, moga-moga gatal-gatal kita berkurang, ya kan. Asam lambung kita juga berkurang. Kemudian kita juga lebih bugar, lebih bisa produktivitas, lebih bisa aktivitas, tidur lebih nyenyak, bangun lebih bugar. Itu akan terasa, ya. Dan biasanya saya punya challenge. Challenge itu 7 hari temukan keajaiban. Dalam arti kalau Anda punya penyakit berat, konsumsi Ziman dalam kondisi intensif, itu dalam 7 hari ke depan pasti sudah merasakan reaksi positif dari tubuhnya. Gitu. Oke. Jadi langsung aja Bapak, Ibu konsumsi Ziman ya,
supaya tubuh kita menjadi lebih sehat lagi. Konsumsi Zimannya secara rutin dan juga teratur, 5 tetes di bawah lidah pagi, siang, sore, malam menjelang tidur. Langsung aja beli ke radio kesayangan Anda. Ini harganya Rp200.000 aja, atau bisa juga pesan via WhatsApp di 0877900300. Di toko online juga ada, di gerai Ziman juga ada ya. Harganya Rp200.000 aja. Ini 100% enzim herbal alami, isinya 15 mili. Satu pertanyaan lagi Pak Nyoto. Ini dari Nina yang ada di Bogor. Mengkonsumsi makanan-makanan yang manis dan juga minuman-minuman yang manis dari remaja sampai mungkin saat ini ya, usia saya sudah hampir 30-an. Apakah bisa menyebabkan miom dan apa hubungannya antara gula dan juga miom? Nah, ini pertanyaannya bagus sekali ya. Penyebab penyakit miom itu kan salah satunya di antara keseimbangan hormon estrogen kalau wanita. Jadi kalau kita kebanyakan konsumsi makanan yang manis-manis, otomatis kondisi tubuh kita itu bersifat asam. Kalau kondisi tubuh kita bersifat asam, imunitas kita rendah, keseimbangan hormonal kita terganggu, akibatnya kita bisa mudah terkena penyakit kanker. Nah, yang paling umum kan penyakit kanker payudara, tapi kalau penyakit kista, miom dan sebagainya otomatis temennya juga, ya. Dan kalau kita sudah punya penyakit miom, kista, ya, kita kalau nggak kuat imunitas kita bisa kena penyakit apa? Kita penyakit kanker rahim. Kanker rahim itu kan akibat dari virus. Tapi karena kondisi tubuh kita imunitasnya rendah akibat kebanyakan gula, kita bisa terkontaminasi penyakit kanker serviks, kanker payudara, dan serangan berbagai macam virus, bakteri, bibit kuman penyakit. Dan yang paling penting kalau kita sudah punya kista dan miom, hindari deh konsumsi makanan yang mengandung fitoestrogen, yaitu dari turunannya kedelai. Jadi jangan konsumsi dulu deh yang namanya tempe, tahu, kecap, pokoknya unsurnya kedelai. Berarti susu kedelai nggak boleh ya? Jelas banget itu nggak boleh. Karena dia mengandung fitoestrogen. Begitu estrogen dalam darah kita berlebih, kalau kita punya kista, punya miom, kista miomnya itu diameternya sulit untuk cenderung berkurang. Ya, tapi kalau mau benar-benar berkurang, konsumsi Ziman 5 tetes sehari. 5 kali? 5 kali. Temukan keajaiban dalam seminggu. Kalau bisa sering-sering di sini, ya. Biasanya orang kena kista itu kan ada rasa sakit di bawah perut, pada saat lagi menstruasi juga sakit, ya. Ada rasa yang tidak nyaman, apalagi kalau kistanya itu melintir. Waduh, sakitnya minta ampun. Karena ada sarapnya juga ya. Nah, jadi konsumsi Ziman itu juga mampu mereduksi bagi mereka yang punya masalah kista miom. Dan kita kalau konsumsi intensif, bulan depan kita cek di USG berapa meter dia punya diameter berkurangnya. Agar apa? Agar bulan depannya kita mau coba lagi sampai diameternya benar-benar negatif. Syukur-syukur bulan depan udah negatif kalau kita konsumsinya intensif dan menghindari pola makan yang salah. Oke, Nina, seperti itu ya jawaban dari Pak Nyoto. Jadi ayo silakan konsumsi Ziman secara rutin dan juga teratur, pagi, siang, sore, malam menjelang tidur, langsung aja ya, 5 tetes di bawah lidah ya. Kalau pengen beli langsung aja datang ke radio kesayangan Anda ini, atau bisa juga via WhatsApp ya di 0877900300, 0877900300. Jadi jangan pelit-pelit untuk tubuh kita sendiri ya, beli satu paket tuh ya, 10 botol. Datang langsung ke radio kesayangan Anda ini, harganya Rp200.000, isinya 15 mili, 100% enzim herbal alami. Kalau untuk tubuh kita aja pelit banget, apalagi untuk yang lain. Jangan dong ya, kan tubuh kita yang bawa nih, kita yang rawat gitu. Kalau tubuhnya udah nggak dirawat, gimana mau merawat yang lain kan? Jadi jangan ragu-ragu lagi, ayo dong sekarang juga konsumsi Ziman secara rutin dan juga teratur. Sudah habis waktunya Pak Nyoto, terima kasih. Oke, sampai ketemu minggu depan. Yang sudah bertanya terima kasih juga di WhatsApp 081511103103. Yang sudah bertanya dan juga belum sempat terjawab, ya udah tungguin kita lagi aja minggu depan ya. Ya sudah, kalau gitu Sasa Harun pamit, Pak Nyoto juga pamit. Oke. Dah. Baru saja Anda dengarkan Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif.